Pedro Acosta, pembalap muda berbakat KTM yang bakatnya digadang-gadang menyamai Marc Marquez ini, berhasil memenuhi ekspektasi besar di musim debutnya pada 2024. Saat itu ia kerap menjadi yang tercepat di antara 4 pembalap KTM, menunjukkan kecepatan yang sesuai dengan reputasinya sebagai juara Moto3 dan Moto2 dalam kurun waktu 3 tahun. Namun di musim 2025, dengan motor yang sulit dikendalikan dan semangat yang tampaknya meredup, performanya relatif menurun dibandingkan 4 pembalap KTM lainnya, yang kemudian memicu pertanyaan apakah bakat Acosta terlalu dilebih-lebihkan sejak awal. Dan kenapa Acosta saat ini performanya berada di bawah bayang-bayang Maverick Viñales? Saat bergabung dengan tim satelit Tech 3 KTM pada musim lalu, Acosta langsung mencuri perhatian. Ia mampu bersaing dengan memperebutkan posisi podium melawan Marc Marquez sejak balapan pertamanya. Meskipun Acosta tidak bisa mempertahankan kecepatan hingga akhir lomba, ia berhasil menunjukkan potensi besar sebagai seorang pembalap yang sudah meraih gelar Moto3 dan Moto2. Podium di Portimao dan Austin pada balapan berikutnya semakin memperkuat kesan tersebut. Meski performanya naik turun sepanjang musim, seperti yang umum dialami pembalap rookie, Acosta nyaris menjadi pembalap KTM terbaik pada 2024, finish di peringkat ke-6 klasemen kejuaraan dunia. Hanya tertinggal 2 poin dari Brad Binder yang jauh lebih berpengalaman. Memasuki 2025, ekspektasi tinggi kembali mengiringinya. Dengan pengalaman 1 musim dan 2 rekan baru di tim satelit Tech 3, Maverick Viñales dan Enea Bastianini yang harus beradaptasi dengan motor berbeda, Acosta diharapkan bisa memantapkan diri sebagai pembalap utama KTM. Namun hingga kini, hal itu belum sepenuhnya terwujud. Meskipun masih memimpin di antara pembalap KTM dalam klasemen, keunggulannya hanya 1 poin atas Binder. Bastianini yang paling kesulitan dengan motor 2025 hanya tertinggal 5 poin. Sementara Viñales yang tampil impresif, kemungkinan bisa jauh di depan jika tidak terkena penalti tekanan ban di Lusail, Qatar. Jadi, apa yang terjadi dengan Acosta? Beberapa faktor menjadi penyebab penurunan performa Acosta. Ia mengungkapkan ketidakpuasan mendalam terhadap situasi di KTM, terutama akibat krisis finansial yang melanda tim selama musim dingin yang tampaknya menghambat pengembangan motor. Menurutnya, RC16 saat ini tidak memenuhi standar yang diharapkan, dan ia tidak ragu menyuarakan kekecewaannya secara terbuka. Namun performa kuat Viñales di balapan terakhir, serta hasil Acosta yang hanya menempati posisi ketiga di antara pembalap KTM, tepatnya di belakang Viñales dan Binder pada Grand Prix Spanyol, membuat keluhan tentang performa motor kurang begitu besar. Spekulasi tentang masa depannya juga menjadi gangguan. Acosta secara terbuka membahas kemungkinan pindah ke tim lain yang membuat fokusnya terhadap proyek KTM tampak berkurang. Kondisi fisik turut mempengaruhi dengan masalah arm pump yang ia alami sejak balapan di Termas de Rio Hondo 6 minggu sebelumnya yang cukup serius hingga memerlukan operasi segera setelah Jerez. Namun masalah ini tidak sepenuhnya menjelaskan penurunan performa atau sikapnya yang kurang bersemangat. Kemungkinan penyelesaian cepat mengenai masa depannya bisa membantu mengembalikan konsentrasinya di lintasan. Namun menurut The Rest, peluang bergabung dengan Honda semakin kecil. Sementara belum jelas apakah tim satelit Ducati seperti VR46 mampu membeli kontraknya, meskipun rumor tentang kepindahan terus mengemuka. Situasi ini menunjukkan bahwa Acosta mungkin harus bertahan di KTM setidaknya 1,5 tahun lagi. Sebuah kenyataan yang perlu ia terima secepatnya untuk mengembalikan performa terbaiknya di musim 2025.